Halo anak-anak, selamat bertemu dengan video pembelajaran Ibu pada turunan aljabar. Berikut kita akan belajar tentang turunan aljabar, mulai dari menjelaskan sifat-sifatnya, kemudian menyelesaikan masalah yang terkait dengan fungsi aljabar. Nah, kita jelaskan dulu mulai dari turunan aljabar. Turunan aljabar adalah berbentuk pada delta fx dengan delta x. Jadi perubahan nilai yang terjadi adalah sebesar H dengan fx plus H dikurangi dengan fx per H sebagai hasil suatu perubahan fungsi. Jika nilai H diambil kecil mendekati 0, artinya limit H-nya mendekati 0, maka perubahan tersebut akan menjadi suatu laju perubahan. Dengan didefinisikan bahwa limit H mendekati 0, fx plus H dikurangi fx per H. Bisa juga disebut y aksen atau f aksen x atau dy per dx atau df per dx. F df diferensial. Berikut sifat-sifatnya jika UV bernilai real dan dapat diturunkan pada interval. Yang pertama adalah fx sama dengan A, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua adalah fx sama dengan ax dengan f aksen x sama dengan A. Kemudian yang ketiga adalah fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksennya adalah pangkatnya turun ke depan, dan ax pangkat n dikurangi 1. Jika fx sama dengan AUX, maka f aksennya adalah A kali U aksen X. Berikutnya yang kelima adalah penjumlahan atau pengurangan. Maka kita gunakan fungsi turunan aljabar seperti biasa, kita turunkan satu persatu. Setelah itu kita jumlahkan atau kita kurangi. Berikutnya jika perkalian U aksen ya dengan V aksen. Sehingga kita kalikan satu persatu dengan rumusan U aksen X kalikan dengan Vx ditambah U aksen Ux dikalikan dengan V aksen X. Selanjutnya yang ketujuh adalah Fx pembagian. Sehingga didapatkan U aksen kali V minus U kali V aksen per V kuadrat. Untuk lebih jelasnya pada sifat-sifat ini, silakan kalian perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama adalah contoh sifat 1 dan 2. Jika fx-nya sama dengan 8 dan jika fx sama dengan 10x. Yang pertama, fx sama dengan 8 artinya sama dengan fx sama dengan 8 kali x pangkat 0. Jika pangkatnya kita turun ke depan, dikalikan 8x 0 minus 1, sehingga didapatkan hasilnya 0. Jadi diingat ya, jika turunan dari konstanta, maka hasilnya adalah 0. Yang kedua adalah fx sama dengan 10x. Maka x-nya adalah pangkat 1, maka 10x pangkatnya dikurangi 1. Sehingga sama dengan 10x pangkat 0 sama dengan 10. Bisa dipahami anak-anak? Kemudian sifat yang ketiga. Yang ketiga, jika suatu fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4, maka nilai f aksen x yang mungkin. Kita tuliskan fungsinya terlebih dahulu dan kita mulai turunkan. Pangkatnya turun ke depan, 3 kali 2x. Tidak ada, berarti pangkatnya berapa? Ya benar, pangkatnya 1. Jadi 2 dikurangi 1, pangkatnya menjadi 1. Boleh tidak dituliskan karena pangkatnya 1. Kemudian turunan dari konstanta berapa tadi? Contoh 1, 0. Betul. Sehingga hasilnya adalah 6x. Untuk sifat 4 dan 5, generalisasi bersifat sama, identik dengan 1, 2, 3. Selanjutnya adalah sifat 6. Sifat 6 adalah perkalian. Jadi, tentukan turunan pertama dari fx, 3x kuadrat minus 6x kali x plus
2. Jadi jika dikali artinya sama dengan U kali V. Berarti U kali V artinya sebagai U adalah 3x kuadrat minus 6x. Kita turunkan U aksennya adalah 6x kurangi 6. Sedangkan sebagai V adalah x plus 2. Turunannya adalah 1. Kita masukkan dalam rumusan U aksen. Perhatikan U aksen dikalikan dengan V, dikalikan dengan V, ditambah U. U-nya tadi yang mana? Ya, ini ya U-nya dikalikan dengan V aksen. V aksennya adalah 1. Sehingga didapatkan kita kalikan satu per satu seperti saat kalian di SMP. 6x dikalikan x, 6x kuadrat. Kemudian 12 didapat dari 6x dikalikan 2, 12x. 6 dikalikan x ada minus sehingga 6x. Kemudian 6 ada minus dikalikan 2 menjadi minus 12. Karena ini dikalikan dengan 1 maka hasilnya tetap. Kita susun 6x kuadrat dengan 3x kuadrat menjadi 9. Kemudian 12x dikurangi 6x dikurangi 6x. Ya habis ya. Kemudian minus 12. Minus 12. Hasilnya adalah 9x kuadrat minus 12. Tapi boleh juga kita gunakan cara kedua. Cara kedua adalah dengan mengalihkan satu persatu terlebih dahulu. Seperti ini tadi ya. Dikalikan dulu. Nah, didapatkan hasilnya setelah dikalikan, baru kita turunkan. Jadi 3 kali 3, 9x kuadrat. 6 dengan 2, 12x. 6 dengan 2, maka 12x. Ini 2 ya, ini 2. Ibu salah ini ketik. Ya, jadi 12x. Dikurangi 12. Nah, habis ya, minus 12x dengan 12x. Sehingga hasilnya adalah 9x kuadrat minus 12. Selanjutnya sifat yang ketujuh. Yang terakhir adalah pembagian. Jadi akan dibagi x kuadrat plus 3 per 2x plus 1. Tentukan turunan pertamanya jika f aksen 0. Jadi x-nya nanti menggunakan 0. Nah, kita tentukan dulu yang atas sebagai U, sehingga turunannya U aksen sama dengan 2x. Kemudian yang di bawah adalah V, turunannya adalah 2. Sehingga turunannya adalah U aksen V, U aksennya 2, dengan V, V-nya 2x plus 1, minus U, U-nya adalah x kuadrat plus 3, kalikan dengan V aksennya 2 per V kuadrat. Nah, demikian ya hasilnya. Hasilnya seperti ini. Oleh karena ditanyakan F aksen 0, maka kita tinggal substitusi X-nya itu adalah 0. Tiap X ini kita ganti dengan 0. Nah, kita ganti dengan 0 ya, satu per satu. Kemudian didapatkan hasil minus 6 per 1 sama dengan minus 6. Semoga kalian mudah memahaminya. Berikutnya silahkan kalian kerjakan dalam buku tulis tantangan belajar berikut. Ada 4 tantangan belajar. Semoga kalian bisa memahami dari contoh-contoh yang sudah Ibu berikan. Terima kasih dan tetaplah tanpa berhenti belajar dan jadilah pemilik masa depan dengan tidak berhenti belajar. Sampai ketemu pada video pembelajaran Ibu selanjutnya.